Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frilia Registiani dengan NIM 0805 1382429088 akan menjelaskan tentang uji akurasi. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa itu uji akurasi. Jadi, uji akurasi ini merupakan untuk kegiatan untuk melihat keakuratan citra yang telah diklasifikasi dan dari data lapangan juga. Proses uji akurasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil klasifikasi terhadap titik referensi yang diperoleh melalui survei langsung, sehingga tingkat ketepatan setiap kelas dapat diketahui secara terukur. Nah, perhitungan uji akurasi ini memiliki parameter seperti overall akurasi, kemudian producer akurasi, user akurasi, dan juga kappa koefisien. Jadi producer akurasi itu menunjukkan tingkat keberhasilan suatu kelas dalam teridentifikasi dengan benar. Kemudian untuk user akurasi itu menggambarkan tingkat kepercayaan persentase ketelitian total dari seluruh proses klasifikasi. Untuk overall akurasi itu memberikan persentase ketelitian total dari seluruh proses. Terus untuk kappa koefisien itu menilai tingkat kesesuaian yang telah dikoreksi dari kemungkinan kecocokan acak. Nah, ini kita langsung ke pengolahannya aja. Ini kita masuk ke ArcGIS, terus kita tambahkan data tutupan lahan. Tutupan lahan ini yang sudah diklasifikasi terbimbing. Jadi kita akan melihat apakah di titik koordinat kita nanti itu di lahan terbuka, vegetasi, perairan, atau bangunan. Kemudian ini kita masukkan titik koordinat yang sudah kita lakukan di lapangan. Sebelumnya titik koordinat ini tuh diolah dulu di Excel dari GPS ke map source, kemudian map source ke Excel, baru ke ArcGIS. Ini seperti biasa menggunakan WGS 84. Nah, itu adalah titik koordinat yang telah kita lakukan survei di lapangan kemarin. Nah, setelah itu kita sebelumnya kita sudah membuat tabel seperti ini di Excel. Nah, untuk klasifikasi citra ini itu data kita dari hasil tutupan lahan tadi. Kemudian untuk ground check itu hasil kita yang di survei lapangan kemarin. Nah, untuk isi itu yang warna pink itu apakah sama bangunan-bangunan, kemudian ada bangunan dan lahan terbuka, kemudian bangunan dan vegetasi. Jika tidak ada, kita tulis 0. Jika ada, kita hitung ada berapa yang sama. Kemudian untuk lahan terbuka dengan bangunan itu ada 1. Lahan terbuka dengan lahan terbuka ada 3. Kemudian lahan terbuka dengan vegetasi juga ada 3. Untuk yang dengan perairannya itu tidak ada. Ini kita isi sama caranya seperti yang tadi. Ini kita nolin aja karena nggak ada perairan di data kita. Kemudian
Untuk total baris itu kita menggunakan rumus sum. Kita ketik sum, kemudian dari tabel sini kita tarik ke ujung satu baris. Untuk di bawahnya itu juga sama, jadi kita langsung tarik aja. Kemudian untuk user akurasi itu kita gunakan rumus sama dengan hasil dari ini itu kita bagi sama total baris di garis miring sama total baris. Nah, ini kan hasilnya 0, jadi kita ketik aja. Untuk di bawahnya juga sama. Nah, untuk total kolom itu kita gunakan sum, kemudian di bangunan lahan terbuka ya, per kolom. Nah, untuk ini itu kita jumlahin total kolomnya menggunakan rumus sum juga. Kita merge and center aja dulu biar rapi. Nah, kemudian untuk produk akurasinya itu kita gunakan yang klasifikasi sebenarnya dibagi dengan total kolom, sama kayak user akurasi tadi, tapi bedanya kita bagikan dengan total kolom. Kalau user akurasi tadi dibagi dengan total baris. Kemudian untuk overall akurasi ini kita merge and center aja dulu biar rapi, karena perhitungannya itu cuma satu. Nah, untuk overall akurasi ini kita sama dengan, kemudian klik yang ini plus, kita tambahin semua untuk hasil yang sebenarnya, hasil yang sama, kemudian kita bagi sama total kolom atau total baris yang 7 itu. Nah, untuk menghitung kappa koefisien kita harus menghitung dulu nilai yang ini. Nilainya itu sama dengan total kolom dari bangunan dikali sama total baris dari bangunan, kemudian ditambah total kolom dari lahan terbuka dikali sama total baris lahan terbuka sampai yang di perairan. Jika sudah, kita langsung klik enter aja. Nah, lalu kita langsung menghitung kappa koefisiennya. Untuk kappa koefisien kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik untuk total kolom atau total barisnya,
kemudian kita zoom, kita klik untuk klasifikasi sebenarnya, itu kita jumlahin semua, kemudian tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali, kemudian kita kurang. Nah, kita kurangi sama hasil nilai yang kita hitung sebelumnya. Kemudian kita tutup kurung lagi, kita bagi sama yang ini. Kita bagi dengan yang total kolom dan garis. Nah, lalu kita pangkatkan 2 dikurang dengan ini. Jadi inilah hasilnya. Sekian, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari sini, jadi kan nilai kappa koefisiennya itu 0, berarti hasilnya itu sangat-sangat tidak akurat karena hasil kappa koefisien nilai kappa koefisien yang baik itu 1. Jadi ketika dia mendekati 1, semakin mendekati 1 maka semakin baik. Nah, kappa koefisien ini itu merupakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara hasil klasifikasi dan data sebenarnya. Perhitungan ini juga memberikan gambaran mengenai seberapa besar tingkat persetujuan antara hasil klasifikasi dengan kondisi referensi setelah mengurangi kemungkinan kesesuaian yang terjadi secara acak. Nilai kappa yang tinggi juga ini menandakan bahwa hasil klasifikasi memiliki nilai keandalan yang baik dalam menggambarkan keadaan lapangan. Jadi untuk hasil dari kappa koefisien titik koordinat dari lapangan tadi itu sangat tidak akurat dan sangat buruk karena se-0 itu. Sekian dari saya. Mungkin untuk sarannya itu tidak ada saran untuk praktikum kali ini, tapi mungkin untuk praktikannya itu tolong jangan menggunakan handphone saat sedang dilaksanakannya praktikum karena bisa aja itu mengganggu konsentrasi beberapa orang. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.